Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Damai Anastasia. Di kesempatan atau video kali ini, saya akan membagikan ulasan mengenai suatu buku yang menurut saya cukup menarik dan bisa dikatakan buku ini menjadi buku yang cepat saya selesaikan dalam waktu kurang dari 5 hari. Bukan lain tidak bukan, buku itu adalah buku karya Dian Purnomo. Buku ini berjudul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Buku ini syarat akan warisan budaya Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Karena dari buku ini saja dia mengangkat isu masalah sosial di masyarakat, yaitu di Indonesia bagian timur, di Sumba, di Pulau Sumba atau di NTT, yang masih ternyata melakukan praktik adat yaitu culik perempuan atau di sana disebut yapawini. Dan ini menurut saya menyalahi hak perempuan untuk bersuara, untuk memilih, karena dalam adat ini niat awal dari nenek moyang adalah untuk mempermudahkan antara dua belah pihak untuk menikah, namun di kemudian hari disalahgunakan oleh beberapa oknum yang hanya menggunakan adat ini untuk memerkosa perempuan-perempuan di sana. Dan saya akan membacakan sinopsis dari buku ini terlebih dahulu. Seorang wanita perantau dari Sumba ke Yogyakarta demi mengenyam dirinya seorang sarjana pertanian. Memiliki mimpi yang besar untuk membawa kemajuan dan peradaban di desanya. Magi menikmati hari-harinya di kantor dinas pertanian Waika Bukak. Tugasnya adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani di Sumba Barat. Hingga hari di mana Magi sedang dalam perjalanan menuju desa lain untuk sebuah pekerjaan dihentikan oleh 5 laki-laki berbekal parang di pinggang. Magi diseret dan diangkut ke sebuah mobil pickup. Ia menjadi korban dari tradisi yang mulai menyimpang dan melanya para perempuan, Japamawin, atau kawin tangkap. Magidiela Talo adalah wanita tangguh yang memperjuangkan hak kemerdekaannya. Sirna sudah impiannya membangun kampung. Kini dia harus melawan orang tua, kampungnya sendiri, bahkan nenek moyang sekalipun. Pelaku bejat penculikan ini adalah lelaki paruh baya yang telah mengincarnya semenjak Magi duduk di bangku SD. Leba Ali namanya. Fakta lebih pedih yang Magi dapati adalah Ama Bobo atau ayahnya sendiri yang ikut campur, ikut tangan dalam kawin tangkap ini. Magi harus memilih sendiri nerakanya, meninggalkan orang tua dan tanah kelahirannya, menyerahkan diri kepada si mata keranjang, atau mencurangi kematiannya sendiri. Kurang lebih seperti itu sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini lebih menceritakan konflik-konflik yang Magi alami selama Magi memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Dan buku ini merupakan buku yang memiliki bab setiap atau chapternya yang pendek. Ini short chapter. Jadi setiap babnya mengandung hanya 3-2 halaman. Ini yang membuat kita merasa seolah-olah buku ini alurnya cepat gitu. Namun kalian tidak akan bosan, tidak akan merasa tergesa-gesa saat membacanya, karena saya yakin saat kalian mengambil buku ini dan memutuskan untuk membaca, kalian akan sulit untuk meletakkannya kembali. Dan dari buku ini ada banyak karakteristik kesenian budaya di Sumba yang semakin saya tahu, karena di buku ini yang lebih menariknya setiap dialognya itu memakai bahasa Sumba. Jadi seperti yang Anda pernah dengar mungkin ya, ada kata sa, pung, su, ko, dang, lalu ada banyak pengertian-pengertian adat ataupun bahasa sana yang akan pengertiannya diletakkan di footnote atau di catatan kaki di bawah, dan itu membuat saya
memperbanyak pengetahuan tentang bahasa lain, kesenian lain yang sangat menarik menurut saya. Dan karakter Magi di buku ini merupakan wanita yang tangguh, cerdas, berani, pantang menyerah. Karena selama Magi melepaskan diri dari Lebah Ali, ia tidak sendiri, ada teman-temannya, sahabatnya, yaitu Tara. Tara di sini merupakan kakak iparnya juga. Dan ada Dangu. Dangu seorang lelaki, juga sahabat Magi dari kecil yang sangat sayang kepada Magi, sudah dianggap adik sendiri, jadi dia rela melakukan segala sesuatu demi Magi. Hingga pada saatnya saat semua kampung tidak ada yang membelanya, semua menyebarkan gosip, semua mencelanya, hanya Dangulah yang berani untuk membantu Magi keluar dari lingkaran kekerasan itu. Dangu membawa Magi ke Kupang. Di Kupang ada gerakan Gema Perempuan. Di situ adalah organisasi yang tergerak atau bergerak di bidang perlindungan perempuan di Indonesia Timur. Dan di bab pembuka menyuguhkan kesan awal karakter Magi yang putus asa dan memilih mencurangi kematiannya, atau Magi percobaan bunuh diri karena dia belum diketahui di awal bab, hingga pada bab-bab selanjutnya pembaca akan merasakan pedihnya penderitaan seorang Magi. Hal yang membuat buku ini menurut saya menarik adalah konfliknya. Dan emosi saya tidak berhenti bergejolak ketika membaca buku ini. Ada perasaan sedih, ada perasaan mendukung Magi, ikut masuk ke dalam cerita, ada perasaan ingin rasanya gemas dengan Lebah Ali dan Ama Bobo, dan semua karakternya sangatlah unik. Saya sangatlah suka. Dan sesuai di cover buku ini ada trigger warning. Jadi dalamnya ada beberapa percobaan bunuh diri dan ada kekerasan seksual, kekerasan verbal, fisik, dan ada konflik berat, tetapi buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan, jadi pembaca tidak terlalu shock saat membacanya. Dan buku ini saya beri rating 5 dari 5 karena buku ini benar-benar luar biasa, membahas tentang feminisme, patriarki yang sangat keras. Di buku ini sangat terasa hingga perempuan mungkin akan bergedik ngeri gitu ya saat membacanya. Dan buku ini saya sangat rekomendasikan untuk kalian, perempuan, para puan di luar sana khususnya, karena buku ini benar-benar membuka mata kita. Ternyata di zaman sekarang masih ada adat-adat yang mungkin kalau kita bisa bilang tuh kolot, karena sudah tidak zaman. Perjodohan saja sudah jarang di masa sekarang, apalagi hal-hal yang tabu seperti ini. Dan dengan ini saya rekomendasikan buku ini kepada teman-teman karena dia mengandung banyak pengetahuan yang luar biasa. Dan ada salah satu quotes yang saya sangat suka dari novel ini, yaitu ada adat yang masih bisa dipelihara, ada juga yang sebaiknya tidak kita lanjutkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga semakin bantu teman-teman atau membuka wawasan teman-teman tentang buku ini, dan see you di kesempatan selanjutnya.